Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini, kami bertujuh. Yang pertama ada saya, Muhammad Rafli Hidayat, tolong operator dilihatin. Lalu ada Virial Mutisani, lalu ada Muhammad Alexander Maulana Gibran, operator. Lalu ada Najwa Alia Sari, ada Nindya Amalia Fatimah, Puan Kayla Maharani, dan Sheila Rahma Asifah. Yang pertama akan dipresentasikan oleh kawan saya, yaitu Virial. Silakan Virial. Baik, yang pertama ada jelaskan tonggak sejarah dari Pancasila. Tonggak sejarah adalah suatu peristiwa atau momentum penting yang memiliki makna bagi perkembangan suatu bangsa. Akhirnya, dengan beberapa perubahan, rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara dan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Meski tidak dengan menyebutkan Pancasila, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan pemerintahan Presiden Soeharto diupayakan untuk mengimplementasikan Pancasila secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila selain sebagai dasar negara, Pancasila pun dijadikan sebagai ideologi nasional dan pandangan hidup rakyat Indonesia. Lalu yang kedua ada jelaskan urgensi memahami konteks sejarah dan memahami Pancasila. Pancasila adalah alat pemersatu yang dibuat oleh para pejuang kemerdekaan untuk dijadikan sebagai pijakan, dasar, dan pondasi yang biasa dikenal sebagai pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, menjadi penuntun yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia pada tujuan awalnya. Terima kasih. Yang ketiga, bagaimana fungsi Pancasila sebagai filter bagi WNI dalam menghadapi era globalisasi, kemajuan teknologi informasi komunikasi, dan revolusi industri 5.0. Peran Pancasila sebagai upaya memfiltrasi dampak-dampak negatif yang muncul dari globalisasi, iptek, dan hadirnya era Society 5.0 sebagai inovasi baru dari adanya revolusi industri 4.0, yakni harus mulai diterapkan oleh masyarakat Indonesia melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk menjaga keutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia dan menanamkan Pancasila sebagai ideologi kepada generasi muda di tengah perkembangan internet dan kemajuan teknologi dan implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Ada jelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka. 3 jenis nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama ada nilai dasar, prinsip-prinsip yang diterima sebagai landasan yang mutlak. Yang kedua ada nilai instrumental, yaitu merujuk pada nilai-nilai yang berhubungan dengan pelaksanaan nilai dasar, biasanya berbentuk seperti norma sosial dan hukum. Yang ketiga ada nilai praktis. Pancasila merujuk pada nilai-nilai yang benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini terkait dengan etika atau moralitas. Lalu kesimpulannya, Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu pandangan hidup bangsa sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman yang maju. Lalu akan dijelaskan setelah ini oleh saya sendiri dari. Yang kelima, jelaskan Pancasila sebagai kristalisasi nilai yang dianut dan diakui kebenaran oleh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai kristalisasi nilai yang dianut dan diakui kebenarannya oleh bangsa Indonesia adalah dijadikannya Pancasila sebagai cita-cita, tujuan, dan pandangan hidup yang disetujui dan dijalankan oleh rakyat Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional. Lalu yang keenam, berikanlah uraian ringkas tentang sejarah perkembangan Pancasila dalam beberapa periode sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, masa sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Indonesia mulai berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga maupun yang lebih jauh seperti India, Tiongkok,
dan wilayah Timur Tengah. Pada abad keempat, di Jawa Barat terdapat kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa ini, muncul juga dua kerajaan besar, yakni Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa abad ke-7 hingga ke-14, Kerajaan Buddha, yaitu Sriwijaya, berkembang pesat di Sumatera. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, yaitu Majapahit. Masuknya ajaran Islam pada sekitar abad ke-12 melahirkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang ekspansionis seperti Samudra Pasai di Sumatera dan Demak di Jawa. Munculnya kerajaan-kerajaan tersebut secara perlahan-lahan mengakhiri kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, sekaligus menandai akhir dari era ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwa. Silakan, Pak Najwa. Oke, next, nomor 6B, yaitu perkembangan Pancasila pada masa perlawanan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk negara sangat erat kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya, secara objektif telah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam di Indonesia menandai dimulainya kehidupan beragama pada masyarakat. Setelah itu, Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha runtuh pada abad ke-16, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Nah, pada akhir abad ke-16, bangsa Belanda datang pula ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penuh kesulitan, hingga sampai akhirnya Indonesia dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme dan bersatu untuk merdeka. Kemudian Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda, Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 29 April 1945, bangsa Indonesia diperbolehkan memperjuangkan kemerdekaannya, dan untuk mendapatkan simpati dan dukungan bangsa Indonesia, maka Jepang menganjurkan untuk membentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Zumbi Pisokai. Nah, berikanlah uraian ringkas tentang sejarah perkembangan Pancasila dalam beberapa periode sejarah bangsa Indonesia. Ini pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut PKI ya. Pada tanggal 18 September 1948 di Madiun oleh Musso dengan tujuan utamanya yaitu mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Yang kedua, ada pemberontakan DITII terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan tujuan utamanya yaitu mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam tetapi bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Dan yang ketiga yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri pada tanggal 25 April 1950 di pulau-pulau terbesar Sera, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan militer Indonesia November 1950. Kekalahan Ambon berujung pada pengungsian pemerintahan Republik Maluku Selatan ke Seram. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nindya. Berikanlah uraian ringkas tentang sejarah perkembangan Pancasila dalam beberapa periode sejarah bangsa Indonesia. Yang A. Masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Pada masa Orde Lama, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini, bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka dari itu, dalam penerapannya, masih diperlukan proses adaptasi. Sebagian masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian lagi merasa keberatan. Namun, dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh DNI DIT
pada 30 September 1965. Selanjutnya, 6E, berikanlah uraian ringkas tentang sejarah perkembangan Pancasila dalam beberapa periode sejarah bangsa Indonesia sebagai berikut. E. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Orde Baru lahir sebagai upaya penegakan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam praktek ketatanegaraannya, kehidupan demokrasi berjalan secara demokrasi semu. Selama era Orde Baru berjalan, pemerintah berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dengan memberantas paham komunis di Indonesia. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu berikanlah uraian ringkas tentang sejarah perkembangan Pancasila dalam beberapa periode sejarah bangsa Indonesia sebagai berikut, yaitu pada masa reformasi 1998 hingga sekarang. Penerapan Pancasila sebelum reformasi 1998 mengalami berbagai cobaan, semisal munculnya berbagai pemberontakan di era Orde Lama atau upaya penyalahgunaan Pancasila atas nama kekuasaan pada rezim Orde Baru. Di era reformasi 1998, seiring lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan dan selanjutnya, penerapan Pancasila juga terhalang banyak godaan. Berakhirnya Orde Baru membuka pintu gerbang kebebasan bagi rakyat Indonesia, nyaris di semua lini kehidupan. Aitin dan Asep Sutisna dalam buku Ajar PPKN 2018 mengungkapkan penerapan Pancasila kini mendapatkan tantangan dari kondisi masyarakat Indonesia yang benar-benar mendapat kebebasan. Di satu sisi, adanya kebebasan merupakan hal yang positif, semisal dengan munculnya kreativitas dari anak-anak bangsa. Namun, ada juga beberapa sisi negatifnya. Sebagai contoh adalah terjadinya pergaulan bebas, cara interaksi yang tak beretika, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, anarkisme, vandalisme, konflik horizontal, serta hal-hal lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Selanjutnya, nomor 7 yaitu kemukakan macam-macam rumusan Pancasila sejak zaman Jepang sampai sekarang ini dan di mana pertama kali rumusan Pancasila kita temui. Terdapat 3 tokoh perumus Pancasila, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Usulan dasar negara tersebut dalam sidang BPU PKI yang dibuat oleh Jepang pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia secara tertulis dan lisan pada 29 Mei 1945. Usulan lisan yang pertama, peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Usulan tertulisnya, 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, yaitu ada Supomo. Supomo menyampaikan usulannya pada 31 Mei 1945. Menurutnya, Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Usulan dasar negaranya, 1 persatuan, unitarisme, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Selanjutnya yaitu Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945 memberikan usulan yang berbentuk filosofi Grundslag atau Weltanschauung, yakni fundament filsafat pikiran jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya. Soekarno mengusulkan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Kemudian dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara dinamakan Pancasila. Usulan dasar negara, 1 kebangsaan Indonesia, 2 internasional atau peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya nomor 8, yaitu kemukakan macam-macam rumusan Pancasila yang pernah diakui kedudukannya sebagai dasar negara, seperti masa berlakunya dan mana di antara rumusan itu yang berlaku sekarang. Rumusan pertama yaitu oleh Muhammad Yamin, rumusan kedua oleh rumusan Supomo, rumusan ketiga ada rumusan Soekarno, rumusan keempat ada dalam Piagam Jakarta, rumusan kelima ada dari BPU PKI atau Dokumen Rancangan Pembukaan Hukum Dasar, rumusan keenam dari
PPKI menyerahnya Kekaisaran Jepang, rumusan ke-7 Konstitusi RIS, rumusan ke-8 UUD sementara, rumusan ke-9 UUD 1945, dan rumusan ke-10 yaitu yang berlaku sampai sekarang Pancasila. Nomor 9, apakah pentingnya Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa? Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa tentu saja sangat penting. Pancasila adalah kesepakatan luhur antara semua golongan ada di Indonesia ini. Kesepakatan luhur tidak akan banyak berfungsi jika tidak didudukkan dalam status yang jelas. Oleh karena itu, kesepakatan luhur bangsa harus dirumuskan sebagai ideologi bangsa dan filsafat, yang artinya setiap warga negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sangat mendasar dalam nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Alexander. Baik, selanjutnya kapan Pancasila lahir? Jelaskan proses lahirnya. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Perumusan Pancasila itu dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintah Jepang pendukung pada 28 April 1945 yang jumlahnya anggotanya 60 orang. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Terjadinya sidang BPUPKI yang kedua pada 10 Juli 1945 disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta yang pernyataannya kemerdekaannya ada pada alinea keempat. Next, selanjutnya. Ya, selanjutnya ada jelaskan dinamika dan tantangan Pancasila dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengalaman Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan, dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Seperti yang ditampilkan, yang pertama ada Pancasila Prakemerdekaan, yaitu terbentuknya BPUPKI untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Yang kedua, Pancasila Era Kemerdekaan, yaitu terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, penculikan Ir Soekarno, karena didesak agar mempercepat kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, ada Pancasila Era Orde Lama. Pandangan pertama tentang memenuhi anjuran Presiden kembali ke UUD 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara, dan pandangan kedua tentang menyetujui kembali pada UUD 1945 tanpa cadangan, yaitu dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, yang menyebabkan Presiden Ir Soekarno turun tangan dengan mengeluarkan dekret Presiden diumumkan secara resmi pada tanggal 5 Juli 1959. Lalu Pancasila pada era Orde Baru. Pancasila tidak dijalankan secara murni dan konsekuen. Justru pemerintahan Orde Baru ini dinilai sama otoriternya dengan Orde Lama. Yang terakhir ada Pancasila era Orde Reformasi. Sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila cuma dijadikan alat legitimasi sebuah rezim politik. Dampaknya, Pancasila tidak tertanam pada diri dan jiwa anak-anak bangsa, sehingga muncul persoalan dalam bidang politik seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan anarkisme. Semua itu terjadi karena kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ya, sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.